Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansyah dengan NIM 12 11 930. Saya dari Prodi Teknik Industri. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan tentang tugas Studium General tentang bab Navigating Peer Review Course, yang dimana ada bagian-bagian dari Navigating Peer Review Course yang akan saya jelaskan. Berikut untuk penjelasan awal. How to Certificate Peer Reviewer Course. Artikel review dan artikel penelitian memiliki perbedaan. Berikut merupakan perbedaannya. Tidak adanya metode dalam artikel review. Dalam review evaluasi, harus menyeluruh dan bersifat adil sampel literatur yang luas. Reviewer diharapkan dapat dibaca oleh publik yang digunakan sebagai alat bantu dalam pengenalan topik terhadap penelitian baru. Review biasanya diharapkan dibaca oleh khayalak yang lebih luas. Mereka dapat gunakan sebagai alat bantu untuk memperkenalkan topik pada penelitian baru. Dalam beberapa kasus, resensi hanya dikirimkan dengan undangan dan editor ataupun dengan konsultasi dari editor terlebih dahulu. Lalu, bagaimana peer review artikel dibandingkan dengan reviewer artikel penelitian? Sebenarnya, ada beberapa kemiripan antara review artikel dengan artikel penelitian. Bersikap secara profesional dan objektif, dapat memahami pedoman dan harapan jurnal, bekerja dengan editor, terbuka tentang konflik dan keterlambatan. Tugas kita adalah membantu memperbaiki manuskrip, bukan memberikan alasan mengapa manuskrip tidak boleh diterbitkan. Kemudian ada beberapa komponen perbedaan antara review artikel dan artikel penelitian. Tidak adanya metodologi analisis data statistik untuk dievaluasi dalam ulasan. Penting dalam membedakan konsensus dari pendapat penulis yang dimuat dalam ulasan. Ketepatan waktu topik merupakan kesepakatan yang besar dalam ulasan sebuah artikel. Kebaruan dalam ulasan harus dinilai pada diskusi pada hasil. Komunikasi yang baik dan tulisan yang mudah diakses penting untuk penelitian, tetapi penting untuk artikel ulasan juga. Selanjutnya, I just got a review invite, what's next? Siapa yang mungkin akan hadir atau diundang ke dalam sebuah mengulas review artikel? Pada umumnya, yang berhak diundang pada acara tersebut, yang pertama adalah peneliti, yang kedua adalah seseorang yang karyanya dikutip dalam review tersebut, yang ketiga itu seorang editor. Selanjutnya, how to write a helpful peer review report. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis laporan adalah yang pertama, pertimbangan umum. Yang kedua, daftar periksa dan pedoman. Yang ketiga, struktur keseluruhan. Yang keempat, bagian demi bagian. Pertimbangan umum
adalah melakukan jadi profesional dan sopan, bersikap objektif, konstruktif, dan spesifik. Baca seluruh makalah sebelum memulai, termasuk lampirannya. Ikuti pedoman jurnal yang telah ditentukan. Konsisten dengan komentar rahasia Anda kepada seorang editor. Ingat bahwa tujuan adalah untuk membantu penulis dalam memperbaiki kasusnya. Adapun hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan dan tidak berkenan adalah tulis apapun yang Anda sendiri tidak akan senang menerimanya. Jangan lakukan itu sekali-sekali. Baris demi baris mengedit makalah, copy atau mengcopy dari editor dengan menyeluruh. Meminta penulis untuk memasukkan referensi karya Anda sendiri kecuali benar-benar sangat diperlukan dalam review tersebut. Meminta analisis atau eksperimen tambahan kecuali jika itu sangat penting untuk mendukung klaim dibuat dalam naskah saat ini juga. Struktur keseluruhan paragraf awal, ikhtisar singkat dari makalah tersebut menafsirkan dengan pemikiran tentang kontribusi terhadap bidang secara keseluruhan dan diringkas memiliki kekuatan dan kelemahan tingkat atas. Pertanyaan yang biasanya diajukan saat pertimbangan adalah, apakah penelitian ini menambah pengetahuan saat ini? Dan apakah itu menantang paradigma yang ada? Dan yang terakhir adalah, apakah itu sangat penting? Next ada fundamentals of peer review. Apa itu seorang penulis? Seorang penulis sering dianggap sebagai seorang yang telah memberikan kontribusinya dalam intelektual dari buku atau studi yang telah diterbitkan. Jenis-jenis penulisan. Ada 2 jenis penulisan. Penulis pertama merupakan orang yang mengawasi pengumpulan dari data, analisis, penyajian, hingga interpretasi hasil. Untuk yang kedua, memberikan kontribusi intelektual ditujukan sebagai analisis data serta kontribusi interpretasi data. Tanggung jawab utama seorang penulis adalah laporan data yang nyata, tidak dibuat keasliannya. Yang kedua, deklarasikan konflik kepentingan, kirim ke satu jurnal pada satu waktu. Selanjutnya, becoming a peer reviewer. Adapun tugas menjadi seorang reviewer adalah proses peer review didasarkan pada kepercayaan. Yang kedua, perusahaan penerbitan ilmiah sangat bergantung pada kualitas dan integritas para peninjau. Yang ketiga, peninjau harus menulis laporan secara kolegial dan konstruktif. Untuk yang keempat, peninjau harus memperlakukan semua manuskrip dengan cara yang sama sebagaimana mereka ingin manuskrip mereka diperlakukan. Pandangan yang membuat resensi bagus adalah
Memberikan laporan yang objektif, menyeluruh, dan komprehensif. Memberikan komentar yang beralasan untuk penulis. Memberikan kritik yang sangat membangun. Memberikan rekomendasi yang jelas pada editor. Menyerahkan laporan tepat waktu. Referensi, tabel dan gambar. Mohon untuk periksa keakuratan dan kesesuaian kutipan. Berikan komentar pada tabel dan gambar serta kualitas keterbacaannya. Menilai kelengkapan legenda, header, dan label sumbu. Komentari kebutuhan warna pada gambar. Periksa konsistensi presentasi. Untuk hasil dan pembahasannya, daftar perubahan gaya atau tata bahasa yang disarankan dan perubahan kecil lainnya secara terpisah. Sarankan eksperimen atau analisis tambahan. Perjelas kebutuhan akan perubahan atau pembaharuan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah manuskrip tersebut layak untuk diterbitkan atau tidak. Maka, dalam bab Becoming a Peer Review ini, dapat diambil kesimpulan mengomentari kepentingan, validitas, dan keumuman kesimpulan, minta pengurangan klaim dan generalisasi yang tidak dapat dibenarkan, meminta penghapusan, redundansi dan ringkasan, abstrak bukan kesimpulan, merangkum penelitian. Adapun rekomendasi, salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan para reviewer peninjau adalah rekomendasi mereka terlalu kabur. Summary and overall evaluations. Ringkas penelitian dengan kata-kata sendiri. Berikan kesan umum terhadap makalah tersebut. Jujur dengan penulis. Baik, untuk bab selanjutnya adalah Going through peer review. Peer review merupakan proses karya ilmiah diperiksa oleh orang yang memang ahli di bidang yang sama guna memastikan telah memenuhi standar. Berikut beberapa tipe dari peer review. Yang pertama ada single blind, yang kedua ada double blind, yang ketiga open, yang keempat post publication peer review. Adapun jenis-jenis dari editor adalah yang pertama pemimpin redaksi, yang kedua ada redaktur rekan, yang ketiga asisten editor, yang keempat editor khusus, dan yang terakhir adalah redaktur pelaksana. Keputusan pertama, revisi mayor atau minor revisi. Atau revisi minor adalah pada dasarnya naskah tersebut layak untuk diterbitkan. Yang kedua, beberapa elemen dalam manuskrip harus diperjelas kembali, diinstrukturisasi, dipersingkat, dan diperluas. Yang terakhir adalah adaptasi intelektual. Adapun revisi major adalah naskah akhirnya dapat diterbitkan di jurnal. Yang kedua, kekurangan yang signifikan harus diperbaiki sebelum diterima. Yang ketiga, biasanya melibatkan modifikasi tekstual atau signifikan dan eksperimen tambahan. Pemimpin redaksi seharusnya mengevaluasi semua pengiriman dan menentukan apakah
mereka masuk ke proses peninjauan atau ditolak oleh editor karena topik di luar cakupan jurnal. Naskahnya kurang konseptual. Kualitas ilmiah ternyata di bawah standar kebaruan. Bahasa tidak diperbaiki. Ada masalah etika yang jelas dalam naskah tersebut. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.